Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita sambung bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, saling mengingati, saling memotivasi untuk menuju hidup lebih baik, lebih jaya, lebih sejahtera. Hari ini kita coba kupas tajuk perbedaan antara orang yang cinta hidup dan kehidupan dengan orang yang cinta mati dan kematian. Orang yang cinta hidup dan cinta mati. Kita seperti biasa coba kutip beberapa ayat yang selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jadi ayat ini ada menceritakan beberapa kelompok manusia ataupun beberapa jenis manusia hanya mencintai dunia saja, dan ada juga manusia yang hanya cinta akhirat saja. Tapi yang seimbang itu yang cinta dunia dan cinta akhirat. Artinya kita sekarang hidup di dunia, di alam nyata, dan kita mesti memahami, mempelajari terus seni kehidupan, strategi kehidupan, cara untuk hidup yang baik, yang mulia, yang sejahtera. Begitulah seterusnya. Jadi sebagai manusia yang berakal sehat, melihat hidup ini suatu kesempatan. Kita lihat fenomena hidup dari awal begitu mudah. Seperti yang selalu kita nampak, kejadian kita ini bisa disingkat dengan pertemuan lelaki dan wanita atau suami istri, kemudian benih lelaki yang baik bertemu dengan telur wanita yang baik, yang berpotensi untuk memberikan keturunan atau zuriat, maka lahirlah dari sekian ribu haiwan ataupun sperma. Dari sekian ribu hanya beberapa ekor saja. Ada yang bisa jadi satu manusia, dua manusia, kembar, dan ada sampai ke 5 atau 7. Tapi itu jarang. Itulah proses kejadian manusia. Bahkan di Quran juga ada disebut, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Manusia ini semuanya lahir dari perut emak, dari perut ibu, dari perut mamah. Nah itu. Jadi inilah kajian sains. Inilah kajian ilmiah. Manusia itu jadi hasil dari pertemuan sperma lelaki dan telur wanita. Dan begitulah proses kejadiannya. Nanti setelah lahir, setelah dikandung, ada kalanya 7 bulan, 8 bulan, sampai ke 9 bulan, tidak kurang dan tidak lebih dari itu, lahir bayi. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang usia pendek,
ada usia panjang, dan begitulah seterusnya kehidupan yang pada ujungnya mati. Yang mana dikaji kemudian bahwa dari proses kejadian manusia itu ada semacam tenaga, power, kehidupan, ataupun dulu dipanggil ruh, roh. Padahal dalam istilah sains tidak ada istilah roh. Yang ada kehidupan. Dan setelah lahir baru membentuk sedikit demi sedikit. Ada perasaan, ada penglihatan, ada pendengaran, ada pengetahuan, ada pergerakan, ada kesadaran, dan teruslah ini dikaji dalam ilmu kedokteran dan ilmu kejiwaan. Kalau dulu ada cerita-cerita dalam buku-buku agama sesuai dengan pengalaman manusia, tapi ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu kejiwaan semakin berkembang, semakin dikaji, semakin diteliti apa yang ada dalam tubuh manusia. Dan hidup ini tidak lain dan tidak bukan hanya gabungan macam-macam interaksi makanan, minuman yang sehat dengan environment, lingkungan yang membolehkan manusia itu hidup dan dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, teman, lingkungan, dan sebagainya. Sehingga manusia dengan berbagai panca indera, ada akal, ada jantung, ada hati, membentuk suatu kesatuan manusia yang sangat rumit untuk dipahami dan dimengerti, dan ianya terus dikaji oleh manusia sendiri. Yang mana selagi manusia hidup, ada tenaga, ada kekuatan, bisa jalan, bisa makan, teruslah. Bisa makan, bisa minum, bisa bergerak yang sehat, memberikan putaran kehidupan yang sempurna, sehinggalah sampai satu masa ada kalanya manusia mati karena eksiden, kemalangan, bencana, tenggelam, lain-lain. Ada kalanya secara biasa karena tenaga habis, power habis. Terus kalau sudah mati kemana? Ya sudah, ikut dalam putaran lagi. Manusia akan menjadi tanah, atau kalau dibakar menjadi abu, atau kalau dimakan burung akan bersatu dengan burung, dan kalau menjadi tanah akan menjadi makhluk-makhluk lain seperti ulat, cacing, bakteri yang akan menjadi makanan dan lain-lain. Dan kalau makanan itu dimakan oleh manusia, dan kalau jadi minuman dan diminum oleh manusia, begitulah manusia yang berpasangan suami istri akan makan makanan, akan minum minuman dari percampuran berbagai bahan yang ada dalam tanah, yang sebagiannya adalah tubuh-tubuh manusia juga.
Sehingga dalam Quran ada menyatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Begitulah, dari tanah diciptakan manusia dan kembali ke tanah, dan akan jadi semula macam-macam kejadian dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Itulah putaran hidup. Kalau difikirkan dengan mudah, bukan dengan istilah dongeng-dongeng, nanti ada alam itu, alam ini, alam ini. Sebab semua yang sudah mati itu, ya mati. Tidak ada yang sudah mati terus cerita kepada kita dan menceritakan apa yang berlaku setelah kematian. Semua yang cerita, semua yang ceramah tentang kehidupan setelah mati hanya dongeng, dan dia sendiri tidak mengalaminya. Jadi kalau mau cerita betul-betul apa yang berlaku setelah mati, mesti orang itu mati dulu, disaksikan oleh semua orang, baru hidup lagi, baru cerita. Begitu. Tapi kejadian hidup dan mati itu, itulah prosesnya. Sesimpel yang tadi. Jadi, mohon kita umat manusia yang berakal waras, yang ada kesempatan hidup, ambillah kesempatan hidup ini. Ambillah kesempatan hidup ini. Hidup dan mati, miskin dan kaya, sakit dan sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah fenomena kehidupan yang lumrah. Suatu pergantian, suatu persaingan yang terus berganti, seperti siang dan malam, seperti hitam dan putih, seperti baik dan jahat, seperti lemah dan kuat. Ianya akan terus saling berganti, bertukar. Apa yang paling penting? Kita yang diberikan kesempatan hidup ini, ambillah kesempatan hidup ini sebaik-baiknya. Dalam hidup hari ini, kita menyaksikan negara-negara maju, bangsa-bangsa maju, bangsa-bangsa yang berakal, bangsa-bangsa yang pintar, terus mencari, menggali, mengeksplor semua kekayaan, semua potensi yang ada di udara, lautan, bumi, dan di mana-mana untuk survival hidup, untuk bisa bertahan hidup. Jadi kita mesti memahami hidup ini dengan lebih detail untuk merancang kehidupan yang lebih baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk generasi seterusnya. Sesuai dengan pesanan Quran juga, kita sebagai umat beragama yang mayoritas muslim, tapi tidak berapa memahami pesanan Quran. Ada Quran mengatakan, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Kalian bersiap sedialah dengan berbagai kekuatan. Kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, kekuatan pertanian, kekuatan makanan, kekuatan industri, kekuatan lain-lain, mesti kuat. Karena dalam hidup ini yang berkuasa adalah yang kuat.
Wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Bahkan ada sebuah hadis yang begitu indah, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat, manusia yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jelas, hari ini orang yang kuat dalam semua bidang dapat segalanya, menang segalanya, menguasai segalanya. Jadi kita perlu kuat dalam bidang ilmu pengetahuan. Sudah jelas, Quran mengingatkan kita semua, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah menaikkan kedudukan orang yang berilmu berderajat-derajat, terutama ilmu yang sedang diperlukan oleh tuntutan dan kemajuan zaman. Bukan ilmu mitos, bukan ilmu-ilmu agama yang sudah kedaluarsa, tapi ilmu-ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam persaingan globalisasi. Teknologi, senjata, komputer, HP, pesawat, ini yang mesti dikejar dan terus ditingkatkan pengetahuan umat Islam. Ilmu-ilmu ini bukan seperti ulama-ulama kuno, ulama-ulama agama klasik yang mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu hanya kalau ada firman Allah atau sabda Rasul. Yang selainnya adalah ilmu syaitan. Jadi pada pandangan ulama agama, ilmu selain ilmu agama itu ilmu syaitan. Makanya hampir semua agama tidak suka ilmu pengetahuan sains, tidak suka ilmu pengetahuan teknologi, tidak suka ilmu pengetahuan yang membawa kemajuan, pemodernan. Dan hasilnya hari ini, terutamanya umat Islam, ketinggalan dan hampir bisa dikatakan zero dalam semua bidang ilmu pengetahuan. Ilmu ekonomi ketinggalan, ilmu perbankan ketinggalan, ilmu teknologi ketinggalan, bahkan ilmu pemakanan, industri, pakaian, peternakan, kita ketinggalan. Kita saksikan semua makanan, minuman, dan alat-alat canggih kita impor dan bergantung kepada bangsa-bangsa dan negara-negara yang maju, yang lebih jaya, yang lebih pintar, yang lebih menyukai hidup, yang lebih menyukai dunia. Jadi sudah tiba masanya masjid-masjid, sekolah-sekolah agama, universitas Islam, sekolah-sekolah agama Islam, pesantren, tukar kurikulumnya, tukar pendidikannya, dan memberikan tumpuan yang lebih kepada ilmu-ilmu sains dan teknologi, ilmu ekonomi, ilmu perbankan, ilmu perdagangan, ilmu cara membuat komputer, cara membuat mobil, cara membuat motor, cara membuat pesawat.
bukan hanya mengurus aurat wanita dan hanya mengurus halal haram. Kita ada isu besar, ada masalah besar yang kita sendiri menyaksikan kelemahan umat Islam dalam bidang-bidang yang diperlukan. Dan tukar cara pemikiran kita dari cara berpikir secara tahayul, khurafat, mitos, hayalan, agama, sebab semua agama lahir dari mitos. Tukar kepada pemikiran yang kritis, kreatif, inovatif, pemikiran ilmiah, pemikiran falsafah, pemikiran logika yang waras, dan memperdebatkan cara membuat mobil yang baik, memperdebatkan cara membuat pertanian yang baik, cara membuat pakaian yang baik, cara membuat peternakan yang baik, cara membawa kapal, pesawat, alat-alat yang canggih yang baik, senjata yang baik. Bukan hanya bab wudu, toharoh, ibadah, dan lain-lain yang semuanya hanya bisa dipelajari dalam 10 menit. Sedangkan kita hari ini ketinggalan dalam membuat alat-alat yang canggih, dalam bersaing dengan dunia global. Semua. Sehingga olahraga, bidang olahraga sendiri yang dianjurkan supaya seorang mukmin itu kuat, badannya luar dalam, kita kalah. Lari, berenang, lompat itu, lompat ini, tinju, dan sebagainya, dan sebagainya. Belum lagi dengan lomba intelektual, lomba dalam bidang fisika, kimia, dan ilmu-ilmu sains yang lainnya. Di mana kita? Sebab kita terus disibukkan dengan ilmu-ilmu mitos, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu khurafat. Dan kita disibukkan untuk bagaimana hidup setelah mati. Bagaimana hidup setelah mati. Bagaimana hidup setelah mati. Bukan bagaimana kita memahami hidup di dunia ini, merancang hidup di dunia ini. Bagaimana kita mengolah kekayaan yang ada di dunia ini. Padahal Quran jelas, wa annal arda yarisuha ibadiyas solehun. Kekayaan bumi ini, kekayaan alam ini akan hanya diwariskan kepada manusia yang berguna, yang bermanfaat, yang pandai mengolahnya, yang pandai mencarinya, yang pandai membuat dan merekayasanya. Begitulah seterusnya. Sehingga dalam sejarah pengolahan minyak petrol yang menemukan orang Eropa.
sehingga menjadi bahan bakar yang begitu mahal. Begitu juga dalam bidang kedokteran. Kalau ada yang sakit, ada obatnya, bukan hanya dengan doa. Ini tidak. Ada pula doa untuk menghindarkan penyakit. Doa untuk menyembuhkan itu dan ini. Kalau betul doa itu menyembuhkan, tuh para pesakit, ribuan pesakit, macam-macam pesakit di klinik, di rumah sakit, di hospital, yang menolong mereka, yang menyelamatkan mereka adalah obat-obat dan penanganan-penanganan dokter yang baik. Sehingga muncul sekarang, kalau organ ini bermasalah, bisa diobati, bisa ditukar, bisa dicangkok dengan kecanggihan ilmu pengetahuan. Begitulah. Sehingga kita bisa menyaksikan syekh-syekh, ulama-ulama, ustaz-ustaz yang sakit, yang katanya cinta akhirat, yang katanya kalau mati terus masuk surga. Tetap aja kalau mati pergi berobat ke dokter. Kalau bisa cari dokter yang terbaik untuk menyelamatkan nyawanya. Inilah kehidupan yang nyata, bukan dengan doa. Doa ataupun mantra ataupun jampe-jampe dalam kajian hari ini hanya sebagai penawar, pengalih sementara. Tapi kalau sakit, didiagnosa, dicek, diperiksa, kenal pasti apa penyakitnya, dapat pengobatan yang baik, akan sembuh. Begitulah seterusnya. Ilmu-ilmu yang lain pun berkembang. Oleh sebab itu, perlu kita rubah cara berpikir. Bagaimana kita berinteraksi dengan alam nyata ini, dengan alam kehidupan ini, dengan segala tata cara yang ada dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita menggunakan kehidupan ini untuk berbuat, berkarya, dan meninggalkan jasa dan juga nama baik. Oleh itu dalam falsafah ruwaqiyah itu begitu mudah. Manusia hiduplah dalam dunia ini dengan penuh bahagia, dengan penuh kedamaian, dan banyaklah berbuat baik, beramal baik, berkarya baik dalam semua bidang yang berguna dan bermanfaat. Nampak hari ini bentuk-bentuk amal dan juga karya yang baik
menjadi guru, menjadi perawat, menjadi polisi, tentara, petani, peternak, dokter, insinyur, cleaner, dan lain-lain. Semua yang menggunakan akal, mulut, tangan, jiwa dan raganya untuk kebaikan adalah baik. Yang penting jangan buat kerusakan. Ini yang diringkas dalam perkataan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam berbuat kebaikan dan jangan bekerja sama dalam berbuat kejahatan. Kebaikan bisa didaftarkan, bisa disenaraikan, bisa diperincikan mengikut budaya dan kearifan lokal masing-masing. Kebaikan. Begitu juga keburukan. Ini suatu nilai-nilai yang common. Walaupun nanti ada perbedaan dari suku ke suku lain, dari bangsa ke bangsa lain, dari kabilah ke kabilah lain. Itu pentingnya menjunjung tinggi kearifan lokal untuk mengenal pasti kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang ada di setiap bangsa dan budaya. Begitu juga dengan ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah menyuruh kita menegakkan keadilan, dan keadilan pun sama, ta'rifannya banyak, kriterianya pun banyak. Ihsan, kebaikan, begitu juga ita'i dzil qurba, berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat, kawan, tetangga, saudara. Ada etikanya, ada tata caranya. Al-fuhsyu, apa itu keburukan? Al-udwan, menyakiti, permusuhan, jelas dicegah. Dan ini sama-sama kita bergotong royong, bekerja sama untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, amalan-amalan yang baik, karya-karya yang baik, dan coba mengurangkan nilai-nilai keburukan, kerja-kerja yang tidak baik. Sebab untuk menghapuskan semuanya mustahil, tidak mungkin. Tapi kita coba meminimalkan, mengurangi. Inilah sunnah kehidupan. Jadi yang paling penting sekarang dalam hidup ini, semua manusia yang berakal waras belajar, cari tahu, lihat bangsa-bangsa, negara-negara yang lebih kaya, yang lebih makmur, yang lebih kuat, yang lebih sejahtera di dalam dunia ini. Dan kita tiru
kemudian kita praktekkan dalam diri, dalam keluarga, dalam tetangga terdekat, dalam masyarakat, sehingga membentuk kesadaran negara keseluruhan. Yang paling penting, kita mesti mencintai hidup dan kehidupan ini. Orang yang mencintai hidup dan kehidupan ini akan berpikir, belajar, merancang, membaca, dan berusaha untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih makmur, lebih sehat, lebih jaya, lebih bahagia. Tapi kalau pemikirannya terus benci kehidupan, lebih suka mati, lebih suka akhirat, lebih suka alam gaib, habis. Apa yang akan kita harapkan dari bangsa-bangsa yang mentalnya lebih ke alam gaib, yang pikirannya lebih ke alam gaib, yang semua jiwa raganya dikorbankan untuk alam gaib? Benci kepada kehidupan, benci kepada dunia, dan lebih mengutamakan akhirat, lebih mengutamakan mati, akan menyebabkan individu dan juga masyarakat dan juga negara semakin lemah, semakin mundur, semakin tidak jelas arah pembangunan negara. Sebab semangat bangsanya yang benci dunia, yang suka mati, yang suka akhirat, semangat juangnya, semangat usahanya telah mati. Yang ada hanya raga tanpa nyawa. Ini yang sedang berlaku di dalam negara-negara yang mayoritas dikuasai oleh ideologi agama yang hanya mementingkan akhirat, alam kubur, alam selepas mati, dan membenci dunia dan kehidupan dunia. Maka contoh terkini dan terdekat Saudi sebagai pusat Islam di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman yang masih muda, yang visioner, setelah dahulunya dikuasai oleh ideologi Wahabi keras, radikal, benci dunia, benci kehidupan, suka jihad, suka mati, suka bunuh diri, ditukar oleh Muhammad bin Salman karena ideologi Wahabi ini sangat bahaya kepada kehidupan manusia dan pembangunan negara. Maka di antara langkah-langkah Muhammad bin Salman, dia buat wawasan 2030 yang mengutamakan pembangunan Saudi dalam semua aspek kehidupan dan menutup badan amar ma'ruf nahi mungkar yang hanya menjadi beban kepada pemerintah Saudi dan membantutkan usaha kemajuan
Kemudian dia buka yang namanya Hay'atut Tarfih, yaitu semacam kementerian hiburan. Dan terus minta tunjuk ajar, nasihat dari negara-negara yang maju, dari negara-negara yang lebih makmur, dan ulama-ulama yang cintakan mati, bencikan dunia, menentang kemajuan Muhammad bin Salman, hampir semuanya imma dinasehati dulu atau dibungkam terus, kalau melawan juga dipenjara, kalau melawan juga dibunuh. Yang ada sekarang ulama-ulama yang betul-betul cintakan dunia dan kemajuan, sehingga syekh, ulama, tokoh yang cukup tenar bernama Aid Al-Qarni berkata dengan cukup percaya, kami ingin menjadikan Saudi sebagai kiblat agama, kiblat kebudayaan, kiblat kesenian, kiblat hiburan, kiblat rekreasi, dan sebagainya. Bahkan Muhammad bin Salman sendiri berkata, kami ingin jadikan Saudi seperti Eropa, bahkan lebih maju dari Eropa. Dan kebanyakan negara Eropa setelah kebanjiran pendatang umat Islam dan Arab, semuanya menyaksikan kebrutalan dan kemunduran negara-negara tersebut. Bahkan diakui oleh dunia, beberapa kota di Arab seperti di Qatar, di Kuwait, di Emirates, di Saudi jauh lebih maju dan lebih canggih dan lebih bersih daripada beberapa kota yang ada di Eropa. Sebab Islam dengan Arab yang Badawi, yang merupakan ajaran dari padang pasir, kalau datang hinggap di mana-mana negeri, akan membawa negeri itu atau negara itu kepada budaya padang pasir, adat padang pasir 1400 tahun ke belakang. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, itulah hakikatnya. Mudah-mudahan bangsa Indonesia makin banyak yang sadar, makin banyak yang berakal sehat, makin mau maju dan cinta dunia, cinta kehidupan, dan merancang untuk hidup lebih kaya, lebih jaya, lebih makmur, lebih bahagia. Bahkan tidak usah jauh-jauh, ulama-ulama, syekh-syekh, ustadz-ustadz yang selalu menyuruh orang perang, yang selalu menyuruh orang berkorban, yang selalu menyuruh orang pergi ke surga, mereka berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan di dunia, mengkoleksi istri-istri yang cantik di dunia, mengumpul harta dengan berbagai cara, walaupun dengan cara berdusta atas nama Allah, atas nama Nabi. Kita saksikan
hari ini. Berapa banyak simpanan duit dan juga harta yang dikumpul oleh ulama-ulama, syekh-syekh, kiai-kiai, ustad-ustad, terutamanya ustad-ustad selebriti. Ini fakta kehidupan. Sebab ujung-ujungnya yang dicari oleh manusia, baik si kaya ataupun si miskin, tetap kesenangan, kekayaan, kedudukan, harta, tahta, wanita. Dan itu lumrah. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan akal yang sehat, akal yang kreatif, yang penuh inovasi, yang penuh kreativitas, dan gunakan akal pikiran kita ini untuk melakukan dan membuat sesuatu kerja-kerja yang berguna dan bermanfaat, seperti belajar, cari ilmu yang baik, dagang, berbisnis, impor-ekspor, bertani, bertanam, buat kerajinan itu dan ini. Dan sebagainya, gunakan akal pikiran jiwa raga ini untuk melakukan dan berbuat perkara-perkara yang baik, amalan-amalan yang baik, karya-karya yang baik. Siapa juga orangnya, apa juga agamanya. Sebab dalil pun jelas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang berbuat kebaikan akan nampak hasilnya di dunia sebelum di akhirat. Siapa saja yang berbuat jahat akan nampak dosanya, hasilnya juga, buahnya juga, akibatnya juga di dunia sebelum di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalam.